Halo teman-teman, di mana saja berada. Salam sehat, bekerja giat. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga segala kebaikan Anda dapatkan. Cari buah dapat markisah, beli sapi bertubuh tinggi, arah langkah menuju sawah, semangat diri menanam padi. Selamat bertemu dengan kanal pertanian padi Makmur John Kiplik. Sebuah kanal yang mengajak petani lebih rajin bekerja di lahan. Mari kita saling bertukar pengalaman dalam dunia perpadian dengan harapan dapat mengelola pertanian padi secara baik dan benar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video sederhana ini ya teman-teman. Kali ini saya akan menampilkan burung pipit menyerang, panen sangat berkurang. Jangan menyerah, biar pulang bawa gabah. Hati-hati, pipit juga punya mata-mata. Banyak loh yang padinya luluh lantak dan tidak panen sama sekali. Burung pipit merupakan nama umum bagi sekelompok burung kecil pemakan biji-bijian yang menyebar di wilayah tropis dunia lama dan Australasia. Burung-burung tersebut sekarang dimasukkan ke dalam suku Estrilidae. Adapun yang banyak menguasai persawahan padi adalah pipit bondol Jawa, Loncura leucogastroides, pipit bondol Peking Loncura panculata, dan pipit haji Loncura maja. Burung pipit si kecil mungil menyerang padi tidak pernah membawa karung. Biar saja. Pernahkah teman-teman mendapatkan sindiran seperti itu? Biar saja, itu pendapat mereka yang kurang mendalami filosofi kehidupan pipit. Jika pipitnya cuma 4 atau 5 ekor, tidak masalah. Ini bisa 40 sampai 50 ekor atau 400 sampai 500 ekor yang menyerang bersama-sama atau berganti. Pandangan hidup burung pipit ialah bangun tidur pagi-pagi untuk segera mendekati sasaran yang sudah mereka temukan. Di lahan padi tertemukan pertama kali itulah mereka akan menyergap secara terus-menerus. Kalau tidak terpaksa, tidak akan pindah ke lahan lain. Lebih baik berlindung di pohon-pohon terdekat sawah atau yang jauh sekalipun. Sebenarnya, mereka tidak tiba-tiba datang ke lokasi secara koloni bersama keluarga, kerabat, dan handai tolan, namun cuma 1 atau 2 ekor saja. Siapa mereka? Sebelum turun ke lahan, biasanya mereka melakukan pantauan dari persembunyian di pohonan. Itu adalah telik sandi atau intel. Oh ya, iya teman-teman, bukan hanya manusia yang punya mata-mata, mereka juga punya. Itulah makanya jangan katakan binatang tidak punya akal. Tentu punyalah. Mereka selalu mengirimkan mata-mata terpilih sebelum mengerahkan seluruh kekuatan. Apakah yang begitu bukan akal? Mereka membangun sarang, mengasuh anak-anak, bersembunyi yang aman sebelum dan sesudah menyerang lahan padi merupakan akal yang cemerlang. Mereka akan memulai penyerangan padi dengan 2 strategi. Pertama, mengawali dari sarang tempat ekosistem berada. Kedua, burung-burung mungil itu menginap di pohon-pohon sekitar persawahan agar esok pagi tidak harus berangkat dari kejauhan, tetapi sepagi mungkin akan turun ke sawah sebelum manusia datang menghalaunya. Akal yang cerdik. Siapa yang lebih dulu ya? Manusia meniru pipit atau pipit meniru manusia?
Bagaimana dengan lahan yang akan dituju pada awal mentari menampakkan diri? Oh, tentu tidak susah. Bukankah mereka akan kembali ke lokasi yang diserang sebelumnya? Tempat yang sama ialah lahan yang pertama kali mereka temukan. Karena itu, padi yang berbulir terlebih dahulu adalah incaran utama, bukan lainnya. Kecuali mereka dihalau dengan keras. Lahan ranking 2 yang rentan menghadapi serbuan ialah padi yang paling akhir berbunga. Namun tidak berarti padi di lahan berbeda selamat, tetapi akan mendapat serbuan yang dahsyat pula dari kelompok lainnya dan akan dijadikan tempat pilihan untuk turun ke sawah. Teman-teman, padi muda yang masih menyantan adalah makanan favorit mereka. Dalam satu kali hinggapan yang mencukupi waktunya, seekor pipit mampu menggigit ratusan bulir jenis ini karena bulir tidak dikuliti seperti jika makan padi yang berasnya sudah keras. Mereka adalah burung-burung yang mampu memorak-porandakan padi. Lihatlah bagaimana santainya mereka sambil terbang ringan dan bercengkrama bersama anggota kelompok. Mereka ibarat laron yang mengepak-ngepakkan sayap sambil menyerang dari segala arah. Sebuah momen yang harus segera dilakukan karena khawatir sebentar lagi ada yang mengganggu pesta pora itu. Bila ada yang datang serta menghalau dengan suara lantang, mereka segera terbang menjauh, meninggi lalu berputar-putar dan turun lagi ke padi lain lokasi. Bila orang-orang yang mengawasi sudah terlena, mereka akan kembali ke tempat favorit semula. Burung-burung itu mampu memencet bulir muda hingga ratusan jumlahnya dalam sehari. Hanya dilakukan seekor burung pipit. Bisa 200 bahkan lebih. Bila padinya sudah berisi, jumlah yang dikonsumsi lebih sedikit lagi. Tetapi banyak pula yang dirontokkan karena tidak diminati. Kita tinggal mengalihkan jumlah bulir yang dihancurkan seekor pipit dalam sehari serangan. Kali jumlah mereka, kali 25 hari misalnya. Sangat banyak ya teman-teman. Belum lagi bila kelompok mereka lebih dari yang saya sampaikan tadi. Jika kita biarkan, tidak akan mereka sisakan. Benar-benar tidak akan membawa gabah pulang. Jika orang menyerang, jamur membuat gamang kita atasi. Mengapa serangan dahsyat pipit kita biarkan sementara beberapa saat lagi panen akan kita lakukan? Selanjutnya, mari kita saksikan pandangan mata di atas padi muda dan menjelang tua ini teman-teman. Perhatikan betapa bahagia mereka. Hoya, hoya, hoya. Suara mereka pun membahana, memecah angkasa, meliu-liu, meninggalkan padi-padi yang merana karena dibiarkan oleh pemiliknya. Ini adalah bukti pertempuran yang tidak seimbang.
setelah memenangkan pertempuran tidak seimbang itu. Para pipit meninggalkan medan, melesat mengepakkan sayap di langit menyambut kelam. Belalang meloncat-loncat, kepiting lambat berjalan. Semoga ada manfaat apabila tepat harapan. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat, selalu semangat untuk menjadi petani sukses. Jumpa lagi pada video mendatang.